Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Memiliki usaha budidaya ikan patin yang berhasil tentunya menjadi impian banyak peternak. Apalagi ikan patin belakangan semakin diminati. Selain rasanya yang enak diolah menjadi aneka masakan, nutrisinya juga banyak. Patin merupakan jenis ikan berkumis yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Namun berbeda dengan lele yang memiliki patil yang menyengat, ikan patin tidak berbahaya. Kebutuhan masyarakat terhadap ikan patin sangatlah besar. Memilih dan membangun budidaya ikan patin juga memiliki banyak keunggulan. Lalu bagaimana sih sahabat? Kiat agar usaha kita bisa sukses? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia, ingin usaha budidaya ikan patin? Ini kunci sukses bisnisnya, versi dari Suksespedia. Keunggulan ternak ikan patin. Sebagai ikan budidaya air tawar, ikan patin memiliki banyak sekali keunggulan. Daging yang lembut dan gurih dan mudah ditemui menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang menyukai ikan ini. Hampir setiap pasar tradisional maupun modern menjual jenis ikan patin ini, bukan? Kemudian seluruh bagian dari ikan patin juga bisa diolah. Hal ini pun membuat hampir seluruh bagian ikan patin dapat dikonsumsi. Kandungan gizi yang tinggi serta protein dan lemak tak jenuh yang sangat tinggi pun menjadi keunggulan ikan satu ini. Kedua jenis zat ini pun sangatlah berguna untuk mencegah penumpukan lemak dan penyumbatan pada pembuluh darah, mempercepat pertumbuhan otot, dan mencegah terjadinya berbagai macam penyakit seperti kardiovaskuler dan jantung koroner. Budidaya ikan ialah opsi budidaya yang pas sebab ikan ini tidak memerlukan lahan yang sangat luas. Kolam pun bisa dibuat secara permanen ataupun tidak permanen. Kolam yang tidak permanen umumnya dengan memakai kolam terpal yang nantinya bisa dibongkar kembali serta banyak keunggulan yang lainnya. Wah, keren sekali bukan? Lalu bagaimana sih agar usaha budidaya ikan patin bisa sukses sahabat? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Pilih bibit yang tepat. Dalam dunia budidaya perikanan, faktor benih berkualitas mempunyai persentase keberhasilan sekitar 30%, di mana benih yang baik dan berkualitas, maka dalam pemanenan hasil akan lebih menguntungkan. Sebagai pembudidaya ikan, setidaknya mengetahui ciri benih ikan yang baik dan berkualitas. Yang pertama, pastikan benih ikan patin didapat dari pembenih terpercaya ya sahabat. Pembenih terpercaya dalam hal terpercaya karena pembenih tersebut sangat mengutamakan kualitas dan referensi tentang pembenih yang terpercaya bisa didapatkan dari informasi antara pembudidaya ikan. Benih berkualitas dihasilkan oleh balai benih yang menggunakan standar tinggi dan terpercaya karena menguasai di bidang pembenihan serta terpercaya karena pengalaman dan latar belakang keilmuan serta yang menerapkan sistem produksi benih yang terbaik. Kemudian secara visual, kondisi benih yang akan dibudidayakan bisa kita amati loh. Benih yang hendak dibudidayakan haruslah benih yang sehat dan tidak cacat. Baik cacat karena keturunan maupun cacat karena luka atau terserang penyakit. Kriteria benih yang sehat akan aktif bergerak dan akan merespon bila diberi rangsangan. Rangsangan tersebut bisa kita lakukan dengan pemberian pakan. Apabila pakan tersebut langsung disantap, maka benih bisa dipastikan akan baik. Pilih juga ukuran benih yang sama, seragam. Benih yang mempunyai ukuran sama dapat memanfaatkan pakan lebih efisien. Karena tidak akan ada ikan yang selalu kalah bersaing dalam memperoleh makanan. Apabila benih tidak sama, maka dikhawatirkan yang besar akan mendapatkan porsi makan banyak, sedangkan yang lebih kecil akan tertinggal pertumbuhannya. Respon benih ikan terhadap pemberian pakan sahabat juga mengidentifikasikan bahwa benih cepat mendapatkan rangsangan. Benih yang berkualitas akan merespon pemberian pakan dengan menyambarnya ketika diberi pakan.
Benih berkualitas juga harus bebas dari organisme penyakit seperti parasit, bakteri, jamur, ataupun virus. Bagaimana? Semakin tertarik mencobanya? Cari lokasi yang tepat. Selain benih yang berkualitas, kita pun perlu untuk memilih lokasi yang tepat ketika mulai menjalankan usaha budidaya ikan ini. Hal ini dikarenakan ikan patin memiliki habitat yang cenderung bebas seperti sungai. Karena itu, sebelum memutuskan menjalankan bisnis ternak ini sahabat, maka kamu perlu mengenal dan mengetahui habitat yang dibutuhkan ikan patin. Kita bisa memilih lokasi yang terbuka dan usahakan berada di tanah lempung. Pemilihan lokasi yang strategis untuk budidaya ikan patin berperan penting untuk menunjang keberhasilan budidaya. Langkah pertama yang harus diperhatikan saat memilih lokasi budidaya ikan patin adalah ketersediaan air berkualitas, yang merupakan tempat hidup dan berkembang biak bagi ikan patin. Air dibutuhkan oleh ikan patin untuk tumbuh dan berkembang biak secara optimal. Jika kamu membudidayakan dalam keramba jaring apung, kualitas air ditentukan dari sumber air tersebut, misalnya danau, sungai, atau waduk. Ketika sumber air tersebut harus mengikuti standar air yang baik untuk patin berkembang. Selain air berkualitas, kuantitas air tidak boleh diabaikan ya dan menjadi syarat mutlak untuk menentukan lokasi budidaya ikan patin yang tepat. Memang kita masih bisa menutupi kekurangan sumber air yang tidak tersedia sepanjang tahun dengan air tanah. Namun, pengambilan air tanah akan membutuhkan waktu yang lebih lama, serta biaya yang lebih besar dan akan mempengaruhi besaran biaya produksi yang dibutuhkan. Faktor lainnya yang harus dipertimbangkan adalah keamanan, baik keamanan dari segi bencana alam maupun faktor sosial. Lokasi budidaya ikan patin sahabat harus terbebas dari banjir pada saat musim hujan tiba. Perhatikan jarak limpahan air saat hujan lebat berdasarkan riwayat tempat tersebut sebelumnya. Riwayat tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah tempat itu layak menjadi kolam budidaya ataukah tidak. Faktor selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah keamanan dari aspek sosial. Kita juga harus memastikan dengan baik lokasi kolam aman dari tindakan pencurian. Faktor ini pun terkadang diabaikan ya oleh beberapa peternak. Ada yang sudah menemukan lokasi yang cocok secara teknis, tapi tidak menguntungkan karena dari aspek sosial. Lokasi kolam tidak aman karena mudah dicuri oleh orang. Faktor rawan pencuri justru menjadi faktor yang menyebabkan kerugian loh yang tidak disadari. Salah satu cara untuk meminimalisir kerugian dari pencurian adalah melakukan pendekatan sosial yang baik pada masyarakat sekitar kolam budidaya ikan patin untuk menemukan solusi tersebut. Kamu bisa juga memasang pengaman yang sesuai dan memadai untuk menghalau pencuri mengambil ikan di dalam area budidaya. Ternyata penting sekali ya faktor lokasi untuk kesuksesan usaha budidaya ikan patin ini. Cegah hama dan penyakit dan atur pemberian pakan yang baik. Sahabat, dalam budidaya ikan patin pun kita perlu memperhatikan hama dan penyakit yang seringkali menghampiri ikan satu ini. Untuk mencegah dan menghalangi masuknya hama adalah dengan memasang lampu penerangan di sekitar kolam. Hal ini dikarenakan hama tidak akan suka jika terdapat sinar lampu. Selain itu, ada pula penyakit yang biasa menyerang ikan patin loh, yaitu penyakit infeksi dan non-infeksi yang juga perlu kamu perhatikan. Untuk memelihara ikan patin secara optimal, maka kita perlu untuk melakukan beberapa hal seperti memastikan dan menjaga suhu yang tepat dalam kolam budidaya ikan patin. Kamu juga perlu melakukan pemupukan pada kolam terlebih dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan pakan alami yang nantinya akan dibutuhkan oleh ikan. Selain itu, cara ini pun bisa mencegah adanya hama atau penyakit yang timbul dari sisa makanan. Karena sisa makanan dapat dikonsumsi oleh mikroorganisme dalam kolam yang kemudian dapat dimakan lagi oleh ikan patinmu. Sedangkan pemberian pakan ikan bisa dengan pakan pabrikan ataupun dengan membuatnya sendiri. Pakan ikan harus bernutrisi ya, dalam memberi pakan juga harus secara bertahap.
yakni di waktu pagi dan sore hari. Masalah pemberian pakan merupakan pekerjaan yang akan menyita banyak biaya. Apalagi sahabat, harga pakan pabrik termasuk tinggi. Karena itulah kita perlu melakukan eksperimen dengan pakan buatan sendiri yang lebih hemat. Dengan memahami cara budidaya ikan patin yang benar, maka kita pun akan bisa menghasilkan panen ikan dengan kualitas yang bagus. Ini juga akan membuat kita menjadi pengusaha ikan yang sukses. Nah sahabat, ternyata banyak hal ya yang harus diperhatikan agar usaha budidaya ikan patinmu bisa sukses besar. Berani mencobanya? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.